Plastik jadi barang yang tak bisa dihilangkan di kehidupan kita Namun sehari-hari. Indonesia termasuk sebagai negara pengimpor sampah terbesar. Proyeksi timbulan sampah plastik di Indonesia terus meningkat 1 dekade Sampah terakhir. plastik di Sungai Cisadane, Tangerang sudah hanyut sampai ke benua Afrika. Tahukah Anda, Indonesia menyandang gelar sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Predikat ini bukan sekadar masalah lingkungan, tapi merupakan kebocoran ekonomi raksasa yang membuat sampah kita mustahil dibersihkan tanpa kerugian. Sampah plastik. Meski plastik sulit terurai, masalah krusial yang sering terabaikan adalah beban finansialnya. Menurut Bappenas, pengolahan 10,8 juta ton sampah plastik memerlukan dana fantastis hingga 6,6 triliun rupiah per tahun. Namun faktanya, 78% sampah tetap tidak terkelola dan menjadi beban lingkungan yang masif. Hal ini dinamakan dengan degradasi ekonomi nyata, karena anggaran daerah hanya mengalokasikan rata-rata 0,53% APBD, sehingga beban retribusi ideal mencapai Rp166.000 per rumah. Tentu, angka tersebut telah melampaui batas toleransi warga. Masalah intinya, plastik campur saat ini hanya dihargai Rp1.500 per kilogram. Padahal, menurut data Suryo Indo Utama, separasi resin standar mampu mendongkrak nilai jual hingga 800% menjadi Rp13.500 per kilogramnya. Oleh sebab itu, strategi monetisasi ini adalah langkah darurat untuk menyelamatkan ekonomi dan lingkungan secara bersamaan, yang dapat dicapai cukup dengan integrasi teknologi pada sistem yang sudah ada tanpa perombakan masif. Pertama, kita akan memisahkan resin plastik dengan menggunakan medium air keran, di mana kita akan memisahkan fraksi ringan seperti PP, HDPE, dan LDPE dari fraksi berat, contohnya PVC, PET, ABS, dan juga PS, dengan tingkat recovery mencapai 97,5%. Tahap kedua, kita akan menggunakan larutan etanol 31% untuk memisahkan campuran PP dan LDPE dari HDPE murni dengan tingkat recovery sebesar 99,7%. Langkah selanjutnya, kita akan menggunakan larutan etanol dengan konsentrasi 48 hingga 51% untuk memisahkan PP dari LDPE. Beralih ke campuran fraksi berat, kita akan menggunakan larutan kalsium klorida 30% untuk memisahkan campuran PS dan ABS di bagian atas, sementara PET dan PVC akan tenggelam ke dasar wadah. Lalu, untuk tahap final dan paling krusial adalah flotasi selektif, di mana kita akan menggunakan kombinasi 3 larutan yang terdapat di layar pada pH 11. PVC akan berubah menjadi hidrofilik dan tenggelam, sedangkan PET murni akan terangkat di atas dan siap menjadi komoditas berharga tinggi di pasar industri. Selain itu, sistem ini akan menutup celah pemilahan manual dengan pencatatan data otomatis di setiap tahapnya untuk menjamin transparansi mutu dan traceability. Kami tidak hanya memisahkan material, tapi juga mengubah limbah menjadi suatu komoditas terstandar dengan nilai jual tinggi berdasarkan data kualitas yang presisi. Untuk demonya, kami menggunakan teknologi berupa wadah yaitu galon, dinamo, tapi sekarang menggunakan tangan, plastik yang lebih sederhana, tempat kotak sebagai tempat separasi, dan juga water sensor. Selanjutnya, kami akan tunjukkan bagaimana cara kerja dari prototipe ini. Halo, perkenalkan nama saya Owen. Di sini saya mewakili tim saya, Kurang Serak, akan menampilkan hasil pengembangan web kami. Di sini tujuan utama web kami adalah untuk mendata hasil pemisahan
kelima step dari sistem kami untuk mendata dari segi total output plastik yang berhasil dimonetisasi bersamaan dengan pencatatan dari segi pendapatannya. Nah, di sini pada halaman dashboard kita bisa melihat pendapatan harian, bulanan yang akan mempermudah dari segi pendataan. Kemudian kita juga bisa melihat untuk data riwayat dan juga kita bisa melihat inventory resin. Nah, untuk data-data di sini itu sifatnya masih dummy ya, bukan data asli. Tapi ini bisa langsung diintegrasikan, misalkan kita yang menginput data asli, yang tentu masih data dummy ya. Nah, ini dari segi supplier, kita bisa memilih TPS 3R Jambangat misalkan, kemudian untuk beratnya itu berapa, misalkan 120 kg untuk total keseluruhan sama plastik campuran, seperti yang pada skenario dunia nyata, tapi bisa dipilih misalkan hanya LDPE dan PS gitu misalkan. Nah, untuk campuran ini, kita bisa langsung memasukkan ada kondisi catatan khusus anomali, tapi karena tidak ada, kita langsung next saja. Di sini ada kelima tahapan dari sistem kita bisa mengketik, misalkan pada tahapan pertama kita memakan waktu selama 20 menit, kemudian dihasilkan fraksi apung, misalkan kita bagi setengah aja, 60-60. Ini disesuaikan dengan kondisi yang pada saat dilakukan uji cobanya ya, cuman saat ini masih dummy dulu. Misalkan di sini fraksi apungnya 60 kg, berarti akan lanjut pada fase berikutnya adalah fraksi apung pada tahapan pertama, kemudian misalkan pada fase ini juga memakan waktu 10 menit, kita juga lakukan fraksi apungnya, kita bagi setengah lagi, 30-30 misalkan, berarti dihasilkan produk HDPE sebesar 30 kg, yang nantinya akan didata oleh sistem kami. Kemudian berikutnya 10 menit pada tahapan ketiga, di sini misalkan, berarti kan hasil dari fraksi apung tahapan kedua di tahapan ketiga ya, berarti 30 kg itu secara diproses misalkan menghasilkan PP sebesar 20 kg dan juga LDPE 10 kg gitu misalkan. Nah, atau mungkin misalkan ada reject atau ada kecampur gitu misalkan ya, 20 misalkan 19,8 gitu, 19, ya. Kemudian ini 10,2 gitu. Misalkan ada reject, misalkan. Nah, kita bisa lanjutkan dulu 10 menit juga pada tahapan ini. Kemudian ini berarti kan pada tahapan yang tenggelam ini ya. Kita bagi setengah lagi, nggak apa-apa, 30. Nah, untuk bagian yang ABS PS ini kita tidak cover dulu. Karena berdasarkan sistem kami hanya mencakup yang selain ABS PS, tapi itu bisa dengan mudah ditambahkan. Cuma untuk meminimalisasi kerumitan, jadi kita mengcover untuk yang di luar ABS PS terlebih dahulu. Tapi itu hanya masalah penambahan aja kok. Seperti PET PVC yang masih tergabung di sini, ntar bisa dipisahkan. Nah, ABS PS juga bisa. Misalkan pemisahan PET PVC ini lumayan lama makan waktu prosesnya karena itu cairannya lumayan banyak juga. 30 kg ya, berarti kita bagi setengah aja, 15. Nah, oke, selesaikan proses input output. Kita langsung pada tahap berikutnya. Di sini ada untuk hasil outputnya berdasarkan pemisahan yang sudah didata. Nah, berarti kan ini ada yang ini ya, ada reject sebagian. Kita bisa mengkategorisasi itu kontaminasi ringan, grade-nya B. Setelahnya kita bisa simpan dan buat laporan. Nah, dengan demikian, riwayat siklusnya bertambah, pencatatannya, dan juga pada dashboard kita bisa melihat pendapatan kita bertambah. Ini kalau berdasarkan bahwa ini sudah langsung dijual, misalkan seperti itu. Nah, kira-kira begitu untuk tampilan web kami. Semoga dapat dia mengerti fungsi yang kami ingin sampaikan, dan juga semoga ini dapat membantu proses monetisasi sampah plastik agar degradasi ekonomi akibat pengolahan sampah plastik dapat dikurangi. Sekian dari saya, terima kasih. Pada akhirnya, sistem ini melampaui pemisahan fisik. Ini adalah cara kami membantu TPS 3R dan bank sampah menghasilkan plastik murni dengan harga jual terbaik. Lewat kombinasi separasi yang tepat dan pencatatan digital, kami menjamin bahwa setiap kilogram plastik yang dihasilkan punya kualitas yang bersih dengan data yang akurat. Kedepannya,
Inovasi ini siap memperkuat rantai pasok nasional agar lebih efisien dan berdampak luas bagi lingkungan. Inilah langkah nyata kami mengubah limbah menjadi barang berharga, di mana satu sistem dengan ribuan peluang bagi masa depan plastik yang lebih bernilai.